Alat pelindung diri di ruang VK atau bersalin. Alat pelindung diri atau APD merupakan suatu alat yang dipakai untuk melindungi diri atau tubuh terhadap bahaya-bahaya kecelakaan kerja, di mana secara teknis dapat mengurangi tingkat keparahan dari kecelakaan kerja yang dapat terjadi. Tujuannya adalah untuk melindungi tenaga kesehatan, pasien, keluarga, pengunjung, dan lingkungan dari kemungkinan transmisi material infeksius. APD ruang VK yang digunakan meliputi 1. Sarung tangan. Sarung tangan adalah benda pelindung yang paling sering digunakan. Sarung tangan mengurangi kontaminasi tangan sekitar 70% dan menjadi barir pelindung ketika kita menyentuh darah atau cairan tubuh. Sarung tangan memberi perlindungan dari mikroorganisme dan membantu mencegah penyebaran patogen dari satu orang ke orang lain. Sarung tangan yang digunakan meliputi sarung tangan bedah bersih untuk pemeriksaan VT, sarung tangan bedah bersih ditambah sarung tangan panjang siku steril untuk kuretase, menolong partus, dan tindakan lain yang membutuhkan proteksi maksimal dari pejanan cairan tubuh pasien. 2. Masker. Masker yang digunakan di ruang VK yaitu masker bedah. Masker dipakai untuk menahan cipratan yang keluar sewaktu petugas kesehatan atau petugas bedah bicara, batuk, bersin, dan juga untuk mencegah cipratan darah atau cairan tubuh yang terkontaminasi masuk ke dalam hidung atau mulut petugas kesehatan. 3. Apron atau celemek. Gaun pelindung atau celemek dapat memberi manfaat bagi perawat untuk melindungi kulit dan pakaian dari kontaminasi cairan tubuh pasien. Gaun pelindung steril dipakai pada saat bedah atau ruang operasi, sedangkan gaun pelindung non-steril dipakai pada unit yang beresiko tinggi, misalnya unit kamar bersalin, kamar bayi, dan intensive care unit. 4. Kacamata goggles. Gunakan goggles atau semacam kacamata dengan perisai atau perlindungan di bagian sisi dan dahi jika terdapat bahaya terciprat atau tersemprot cairan tubuh klien. Perawat dapat menggunakan kacamatanya sendiri dengan perlindungan di bagian sisi. Tersedia pula glasses yang pas dipasang di atas kacamata. 5. Nurse cap. Penutup kepala sebagai bagian dari standar fraction memiliki fungsi dua arah. Fungsi pertama yaitu penutup kepala membantu mencegah terjadinya percikan darah maupun cairan pasien pada rambut perawat. Selain itu, penutup kepala dapat mencegah jatuhnya mikroorganisme yang ada di rambut maupun kulit kepala ke area steril. Kedua fungsi tersebut sangat penting untuk diperhatikan oleh perawat. 6. Sepatu boot. Sepatu boot digunakan untuk melindungi kaki petugas dari tumpahan atau percikan darah dan pencegah dari kemungkinan terkena tusukan benda tajam atau kejatuhan alat kesehatan. Sepatu harus menutupi ujung dan telapak kaki. Petugas kesehatan tidak dianjurkan memakai sandal atau sepatu terbuka. Sepatu sebaiknya terbuat dari bahan plastik atau karet agar tahan tusukan. Tata cara penggunaan APD di ruang VK. Urutan penggunaan APD. Yang pertama yaitu cuci tangan 6 langkah. Kedua, gunakan gaun pelindung. Ketiga, gunakan penutup kepala. Keempat, gunakan masker bedah. Kelima, gunakan kacamata pelindung goggles. Keenam, gunakan pelindung kaki atau sepatu boot. 7. Gunakan sarung tangan. Urutan pelepasan APD. Yang pertama, lepaskan sarung tangan. Kedua, lepaskan pelindung kaki atau sepatu boot. Ketiga, lepaskan kacamata pelindung goggles. Keempat, lepaskan gaun pelindung tanpa memegang bagian depan. Kelima, lepaskan masker tanpa memegang bagian depan masker.
Keenam, lepaskan penutup kepala. Ketujuh, lakukan cuci tangan 6 langkah. Kesimpulan, pemakaian alat pelindung diri atau APD yang benar pada perawat sangat berpengaruh untuk memutus rantai infeksi. Dengan diterapkannya dan disiplinnya perawat menggunakan APD yang benar, maka perawat telah menyediakan lingkungan yang bebas dari infeksi sekaligus sebagai upaya perlindungan diri dari pasien terhadap penularan penyakit. Namun, jika pemakaian APD yang benar diabaikan, maka tentunya akan semakin bertambah risiko tertular penyakit misalnya hepatitis, HIV/AIDS, dan COVID-19.